Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Pernahkah kamu merasakan ketika udara di sekeliling kita panas, kita merasakan haus dan mengeluarkan banyak keringat? Namun, ketika suhu udara di sekeliling kita dingin, kita malah tidak haus, tapi kita mengeluarkan urin dalam jumlah yang banyak. Apa ya yang terjadi pada tubuh kita? Untuk itu, kita akan mempelajari bagaimana terjadinya proses urin dan keringat. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang proses terjadinya urin. Untuk itu, simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Mari kita mulai belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Pelajaran kali ini adalah agar kalian mampu menganalisis proses ekskresi pada ginjal setelah menyimak tayangan video berikut ini. Karena itu, simak baik-baik ya. Proses pengeluaran zat pada makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi yang merupakan pengeluaran sisa proses pencernaan, hasilnya berupa feses. Yang kedua adalah sekresi, yaitu pengeluaran zat untuk digunakan kembali pada proses tertentu. Misalnya pengeluaran enzim untuk digunakan pada proses pencernaan, pengeluaran hormon untuk digunakan pada proses pertumbuhan. Yang ketiga adalah ekskresi, pengeluaran zat sisa metabolisme berupa urea, garam, dan racun-racun. Sistem ekskresi melibatkan beberapa organ, di antaranya adalah hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Proses ekskresi pada tubuh manusia yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati dan oleh sel-sel pada seluruh tubuh kita. Di hati terjadi 3 proses, yaitu proses pemecahan protein, pemecahan asam nukleat, dan pemecahan hemoglobin. Sedangkan pada sel-sel tubuh kita terjadi proses respirasi seluler. Zat sisa yang dihasilkan pada pemecahan protein adalah urea, sedangkan pada pemecahan asam nukleat dihasilkan zat sisa berupa asam urat, sedangkan pada pemecahan hemoglobin zat sisa yang dihasilkan adalah bilirubin. Bilirubin ini yang kemudian menjadi pewarna pada feses kita dan pada urin kita. Hasil respirasi seluler adalah air dan karbon dioksida. Zat-zat sisa ini kemudian dikeluarkan melalui organ-organ tertentu, yaitu ginjal, kulit, dan paru-paru. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dikeluarkan melalui ginjal. Air juga dikeluarkan melalui kulit dan paru-paru. Paru-paru juga mengeluarkan karbon dioksida. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dikeluarkan ginjal dalam bentuk urin. Sedangkan air dikeluarkan kulit dalam bentuk keringat. Paru-paru mengeluarkan air dan karbon dioksida berupa udara atau gas. Mari kita lebih dalam lagi mempelajari tentang ginjal. Kita memiliki 2 ginjal yang terletak di pinggang kiri dan pinggang kanan. Ginjal kita tersambung dengan pembuluh darah, vena cava inferior, dan arteri. Ginjal terhubung dengan saluran urin
yang disebut dengan ureter. Di ujung ureter terdapat kantong kemih sebagai penampungan urin. Dan di kantong kemih ini terdapat uretra untuk pengeluaran urin. Darah masuk ke ginjal, kemudian terjadi penyaringan. Hasil penyaringan itu berupa urin. Urin kemudian disalurkan melalui ureter. Di ureter, setelah itu masuk ke kantong kemih, ditampung di kantong kemih. Setelah kantong kemihnya penuh, maka dikeluarkan melalui uretra. Bagaimana struktur penyusun ginjal? Mari kita lihat. Jika kita ambil ginjalnya satu, lalu ginjal kita ini kita belah, akan tampaknya seperti ini. Kita ambil bagian dari ginjal, lalu kita perbesar. Bagian ginjal yang paling luar disebut dengan korteks. Lalu setelah korteks terdapat medula. Di antara korteks dan medula ini ada bagian yang disebut dengan nefron. Jumlah nefron ini sangat banyak dalam ginjal kita. Dalam nefron ini ada satu bagian yang khas, yaitu badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus. Glomerulus ini merupakan gulungan dari arteri yang kemudian dilindungi oleh kapsul Bowman. Apa yang terjadi di nefron? Mari kita ikuti tanda panah berikut ini. Darah masuk melalui arteri, kemudian masuk ke badan Malpighi. Di badan Malpighi ini terjadi proses filtrasi. Dari filtrasi ini terbentuklah urin primer. Urin primer ini kemudian melanjutkan perjalanan ke bagian nefron selanjutnya, yang diperlihatkan pada tanda panah berwarna hijau. Bagian nefron yang dilalui tanda panah hijau ini adalah tubulus proksimal dan lengkung Henle. Pada tubulus proksimal dan lengkung Henle ini terjadi proses reabsorpsi. Maka terbentuklah urin sekunder. Urin sekunder ini kemudian melanjutkan perjalanan kembali seperti yang terlihat pada tanda panah berwarna kuning. Bagian nefron yang dilalui ini disebut dengan tubulus distal. Maka proses yang terjadi adalah augmentasi, adalah pengeluaran atau pembuangan dari urin yang sesungguhnya. Urin ini kemudian ditampung di tubulus collectivus. Zat-zat hasil penyaringan filtrasi adalah urobilin, urea, glukosa, asam amino, air, dan beberapa ion. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Urin primer ini kemudian zat-zatnya ada yang diambil kembali, diserap kembali atau direabsorpsi. Zat-zat tersebut yang diambil yaitu glukosa, asam amino, air, dan beberapa ion. Hasil reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder ini kemudian dibuang. Proses pembuangan ini disebut dengan augmentasi. Terjadilah urin yang kita keluarkan. Urin ini berisi zat-zat yang betul-betul sudah tidak digunakan lagi, yaitu urobilin, urea, air, dan ion natrium yang berlebihan. Demikian penjelasan tentang sistem ekskresi dan ginjal. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang hati, kulit, dan paru-paru. Demikian pembahasan tentang proses terjadinya urin. Mudah-mudahan kalian cukup paham. Dan Ibu berterima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.